Oke. Selamat pagi sahabat Mira Aset, selamat pagi Glenda, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PT Surya Citra Media atau SCMA dengan judul Navigating Earnings Recovery Challenges While Striving to Regain Audience Share. Nah, sekilas tentang SCMA, kita lihat bahwa SCMA ini dimiliki oleh grup elang mahkota teknologi sekitar 69%, 61,9%, lalu diikuti oleh publik 37,8%, dan ada treasury stock. Nah, kita melihat bahwa SCMA ini masih menjadi market leader in general entertainment share. Terlihat bahwa SCTV, lalu IFM atau IVM atau Indosiar masih memimpin gitu, diikuti oleh Mentari. Jadi grup SCMA ini terdiri dari SCTV, IVM, dan juga Mentari. Dan kalau untuk Moji tergabung dalam MTEK ya, atau PT Elang Mahkota Teknologi. Nah, selain mendapatkan posisi yang cukup baik dalam general entertainment, kita juga melihat bahwa adanya katalis positif untuk SCMA ataupun media company secara keseluruhan, yaitu adanya peningkatan ad spend dan promotion dari consumer goods company. Nah, terlihat di sini bahwa secara rata-rata consumer goods company mulai tahun 2021 telah meningkatkan risk appetite-nya terhadap terhadap marketing expense. Jadi cukup meningkat, dan kita lihat juga itu berlanjut di first Q 2023 ini secara year on year. Dan kami di sini mengambil sampel dari HMS, PICBP, Emior, Unilever, dan juga KLBF. Selain itu, ketika kita melihat as percent of revenues, ternyata juga cukup meningkat, rata-rata cukup meningkat, kecuali Emior. Sehingga kita melihat ini merupakan katalis positif untuk peningkatan revenue dari perusahaan media company termasuk SCMA. Nah, hal ini juga didukung oleh normalizing cost of soft commodity prices gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya normalisasi dari harga komoditas, khususnya soft commodity, kami melihat bahwa perusahaan consumer goods bisa meluangkan persentase lebih untuk marketing expense-nya ke depannya. Lalu ketika kita tahu juga sekarang bahwa akan dekat nih untuk masa-masa kampanye untuk general election, kami melihat bahwa sebelum general election rata-rata terjadi peningkatan atau rata-rata SCMA membukukan positif growth ya untuk revenue-nya. Lalu ketika kita lihat juga ketika posisi dari makronya cukup oke, dari industrinya cukup oke, lalu bagaimana dengan company-nya? Nah, untuk SCMA sendiri, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa baik dalam sisi prime time atau all time untuk general entertainment masih leading gitu ya, dibandingkan kompetitor terbesarnya yaitu MNC Group, dan kami melihat ini cukup baik untuk SCMA ke depannya gitu, di tahun 2023 ini, karena dia sudah bisa kembali untuk merebut si audiensnya baik dalam prime time ataupun all time-nya. Nah, ketika kita juga melihat dari sisi industri, ternyata Indonesia ini juga masih cukup kompetitif gitu ya untuk ad spending-nya. Kenapa? Karena kita masih cukup paling tinggi, meskipun Singapura paling tinggi secara year on year growth, tapi kita juga paling besar gitu, rata-rata juga paling besar dan bertumbuh setiap tahunnya, sehingga masih cukup lukratif di industri ini. Next, ketika kita berjalan lebih dalam kepada financial performance-nya, kita melihat bahwa sebenarnya untuk revenue cukup flat ya pendapatannya. Kenapa? Karena ada beberapa event yang cancel seperti World Cup U20, tapi kami melihat itu juga masih bisa ditangani dengan berbagai macam tayangan olahraga yang cukup menarik yang ditawarkan oleh SCMA Group. Lalu yang kami lihat selanjutnya adalah cost of revenue yang cukup meningkat, yaitu cost of broadcasting, dan juga untuk programmingnya, khususnya untuk dalam level video. Sebenarnya video ini masih membukukan kerugian, meskipun untuk revenue cukup meningkat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena masih memang dalam perjalanan untuk road to profitability. Jadi masih sekarang bukan lagi bicara soal bertumbuh, tapi memang lagi gencarnya untuk mendapatkan profit gitu ya. Jadi mau membukukan net profit gitu. Nah, secara keseluruhan masih turun cukup dalam, baik secara year on year maupun Q on Q, karena cost of revenue naik dan juga flat dari sisi top line-nya. Nah, dari semua katalis yang ada ataupun dari performa perusahaan yang ada, kami menetapkan target price untuk SCMA sekitar 182 per share.
masih sekitar 0,5 standar deviasi, dan di sini kami masih pasang target konservatif kami karena kami tetap melihat dan memonitor dari performance financial SMA sendiri di second half 2023. Lalu kami tetap percaya bahwa SMA ke depannya masih bisa untuk meningkat gitu ya valuasinya. Kenapa? Karena yang tadi seperti yang saya sebutkan, dia punya strong audience shares untuk TV-nya, lalu recovery untuk ad spend dari sisi consumer goods, dan juga nanti ada upcoming election campaign, lalu selesainya ASO gitu ya di November kemarin, meskipun untuk di daerah-daerah masih tetap berlangsung. Lalu SMA punya strong position in OTT platformnya, yaitu video. Lalu untuk risk-nya, yang pertama adalah kami melihat valuasi kami bisa saja berubah ketika lower than expected audience share dari SMA TV channelnya, lalu slower lebih lambat dari perkiraan ad spend dari consumer goods di second half ini, dan adanya kompetisi yang cukup sengit gitu ya di antara OTT segmen. Oke, sekian dari saya untuk SMA. Terima kasih. Kembali ke Glenda.